Malam ini kita akan mempelajari Wahyu pasal 3. Mungkin sampai ke pasal 4 atau 5. Selanjutnya, mari kita bahas. Pasal 3, tentang anak Allah. Tuhan Yesus Kristus kita menegur ke-7 jemaat. Pasal 3 ini membahas 3 jemaat lainnya. Mari kita baca, ada satu jemaat bernama Sardis. Apa masalah mereka? Dikatakan, secara nama mereka hidup, namun sesungguhnya mereka mati. Apa maksudnya ini? Secara nama mereka termasuk milik Kristus, namun sesungguhnya mereka mati. Mati artinya tidak memiliki kehidupan Kristus di dalam diri mereka. Jadi mereka mati. Ini seperti ranting sebuah pohon. Ranting itu secara nama memang bagian dari pohon tersebut, tetapi ranting itu sudah kering. Sedangkan pohonnya sendiri masih hijau segar. Salah satu ranting dari pohon itu telah kering. Kering artinya tidak memiliki kehidupan Kristus di dalamnya. Mari kita lihat Jemaat Sardis. Mari kita baca. Tuliskanlah kepada malaikat Jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki roh Tuhan yang berjumlah 7 dan 7 bintang. Aku tahu perbuatanmu. Engkau dikatakan hidup, namun sesungguhnya engkau mati. Sebab itu bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Sebab aku melihat perbuatanmu. Di hadapan Allahku, tidak ada satupun yang sempurna. Karena itu ingatlah bagaimana engkau menerima dan mendengarnya. Taati semuanya dan bertobatlah. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak akan tahu kapan aku datang kepadamu. Waktu kedatanganku kepadamu, tidak seorang pun akan mengetahuinya. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan Kristus memiliki roh Tuhan yang 7 dan 7 bintang. Apa artinya ini? Yesus Kristus memiliki Roh Kudus dari Allah Bapa. Artinya semua orang harus bergantung pada Tuhan. Baru dari Tuhan. Dari rohnya yang 7 itu memperoleh kehidupan. Dan di tangannya terdapat 7 bintang. Kadang-kadang, Semua utusan. semua rasul. Semua orang surgawi. Para penatua pun berada di dalam tangan Tuhan. Semua saudara yang memimpin jemaat. Mereka semua dikuasai dan berada di dalam tangan Tuhan. Jika salah satu dari mereka berbuat salah, Tuhan akan menegur. Dan Tuhan selalu mengamati setiap orang. Apa yang dikatakan Tuhan? Dia berkata bahwa saudara-saudari di Sardis, perbuatan mereka secara nama adalah hidup. Secara nama mereka milik Tuhan Yesus. Namun Tuhan berkata, sesungguhnya mereka mati. Apa arti mati? Mati itu berarti tidak memiliki iman kepada Tuhan di dalam hati. Atau iman kepada Tuhan perlahan-lahan telah hilang. Perlahan-lahan mati. Ya, perlahan-lahan mati. Kehidupan di dalam diri mereka. Yaitu kehidupan Kristus, perlahan-lahan layu. Karena itu mereka harus berjaga-jaga. Dan memperhatikan apa yang masih tersisa. Yang hampir mati. Artinya, para pemimpin jemaat harus memperhatikan mereka yang nyaris kehilangan kehidupan. Orang-orang yang kehidupannya hampir kering. Teguhkan mereka. Namun jika sudah benar-benar kering, maka tidak bisa disembuhkan lagi. Tetapi jika kehidupan di dalam dirinya masih tersisa sedikit, kehidupan dalam Kristus yang adalah Tuhan, orang-orang yang kehidupannya hampir padam, harus segera diperhatikan, agar mereka tidak mati. Supaya iman mereka kepada Tuhan tidak mati. Kalau demikian, mereka tidak memiliki kehidupan Tuhan lagi. Sebab aku melihat perbuatanmu, di hadapan Allahku tidak ada satupun yang sempurna. Lalu siapa yang dimaksud, dan mengapa tidak ada satupun yang sempurna? Karena kehidupan Kristus di dalamnya telah mati. Maka ia tidak dapat melakukan pekerjaan Allah. Artinya iman kepada Tuhan Kristus di dalam dirinya. Saat iman kepada Tuhan itu mati, perbuatannya pun menjadi mati. Ia tidak mampu lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Saat kehidupan Tuhan di dalam dirinya menjadi kering. Ia kehilangan kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau menerima. Dan bagaimana engkau mendengarnya. Dan taatilah. Bertobatlah juga, yaitu, bagaimana engkau semula percaya kepada Tuhan. Bagaimana engkau menerimanya? Bertobatlah, kembalilah sepenuhnya pada hati yang percaya kepada Tuhan. Pulihkanlah sepenuhnya hati yang percaya kepada Tuhan. Agar berkobar-kobar di dalam diri kita. Supaya jangan sampai kehidupan itu mati di dalam dirinya. Sehingga ia tidak memperoleh kehidupan dari Tuhan. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan tiba-tiba menemuimu. Jika tidak waspada, maka ia akan mengambil kaki dian emasnya dan membawanya kepadamu seperti pencuri. Seolah-olah membuatnya kehilangan kehidupan dari Tuhan. Seperti seorang perempuan yang terus-menerus dinasihati, tetapi tidak mau mendengar. Akhirnya, tiba-tiba polisi surga datang, dan membawanya pergi. Sejak saat itu,
Ia tidak lagi memperoleh kehidupan ilahi yang berasal dari Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Kiranya saudara-saudari senantiasa berjaga-jaga. Agar kehidupan Kristus Tuhan di dalam diri kita selamanya tetap hidup. Amin.